presidennya Israel. Dia seorang pria, seorang bapak yang luar biasa. Tapi pernah bapak-bapak, bapak ibu dengar Musa ini pernah mau dibunuh sama Tuhan? Satu kali Tuhan membunuh ini Musa. Kayaknya wajah bapak-bapak gak percaya masa Tuhan membunuh. Saya bisa baca ya, kita baca saja ayatnya ya. Keluaran pasal 4 ayat 24, 25 dan 26. Dan berikhtiar untuk membunuh. Tuhan mau melakukan pembunuhan berencana. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Satu kali Musa itu pria bapak-bapak mau dibunuh sama Tuhan. Tapi datang Zipora istri Musa. Mungkin dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jangan. Bapak-bapak, mungkin hari ini ada di antara kita yang mungkin sudah pernah dibunuh sama Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau kamu ada hari ini itu karena doa istri. Bilang Pak. Jangan sungkan-sungkan, pria ini kadang-kadang sungkan-sungkan, kelihatannya alim, kelihatannya nunduk, tapi keras kepalanya kita. Musa satu kali dia dibunuh sama Tuhan. Kenapa? Hanya karena hal sepele. Waktu itu aturan 8 hari setelah anak lahir itu harus disunat. Musa nggak dia sunat anaknya. Baginya itu mungkin nggak penting, tapi bagi Tuhan itu penting. Bagi Tuhan waktu anak disunat itu sedang menandakan Tuhan, ini anakku milikmu. Dan waktu itu Musa nggak begitu penting rasanya sunat anak. Dan Zipora tahu, ini hal penting bagi Tuhan, tapi suamiku nggak lakukan. Akhirnya dia sunat semua anaknya. Makanya Tuhan akhirnya tidak membunuh Musa. Kadang pria-pria kita, bapak-bapak kita sama kayak Musa. Kadang ada hal yang penting bagi Tuhan, bagi kita nggak penting. Tapi ada hal-hal yang nggak penting bagi Tuhan, bagi kita penting sekali. Contohnya mancing. Itu kan nggak penting bagi Tuhan, bagi kita penting sekali. Main catur, bapak-bapak itu penting sekali rasanya. Bagi Tuhan itu nggak penting. Nggak salah bapak-bapak, hobi-hobi silahkan. Tapi kita harus ingat ada sesuatu hal yang penting bagi Tuhan. Jangan suka terbalik-balik. Musa dia pemimpin yang hebat, dia presidennya Israel, dia bisa pimpin jutaan umat. Tapi di hadapan Tuhan seorang Musa itu pernah hampir didiskualifikasi sama Tuhan karena dia nggak benar dalam keimamannya di keluarga. Harusnya dia jadi teladan, jadi pemimpin. Walau dia hebat di luar, tapi bagi Tuhan kecil kan. Makanya bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, apapun profesi kita, mungkin ada kita yang PNS, ada yang bengkel, ada yang kantor, macam pekerjaan kita. Tapi dengar bapak-bapak, Tuhan gak berurusan dengan profesi kita, tapi Tuhan itu berurusan dengan keimaman kita di rumah tangga. Itu sebabnya perlu sekali kita jaga keimaman kita di rumah. Saya selalu ingatkan di mana-mana saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu bilang, mulailah kekristenan dari rumah. Hari-hari ini banyak kali orang Kristen itu di rumah beda, tapi di luar juga beda. Saya mau bilang kekristenan di rumah itulah yang asli. Kalau di gereja banyak kali sandiwara. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksud bapak itu. Banyak kali sandiwara. Kalau misalnya kita duduk di gereja ada kopi, lalu lari-lari anak-anak disenggolnya kopi itu kena celana kita. Lalu mamanya itu, maaf ya pak, apa kita bilang bapak-bapak? Anak biasanya itu anak-anak duduk di gereja.
selalu saya bilang mulai kekristenan dari rumah. Kalau di rumah kita sudah sabar, percayalah di gereja pasti sabar. Kalau di gereja sabar, belum tentu di rumah sabar. Saya ketemu banyak kali pria-pria ini, kalau di gereja bagus sekali ngomong. Baik kali ngomong, apalagi sama istri orang. Kalau kita sabar hari ini. Tadi di rumah sama istrinya, nggak bisa ngomong gitu. Saya baru-baru ini naik bus ke Sinabung Jaya ke Medan. Saya duduk, tiba-tiba di belakang saya ada bapak, handphonenya berbunyi. Lalu dia bilang, halo, iya. Gampang itu gampang. Gampang nanti bisa kita. Iya. Bagus sekali bu. Tiba-tiba mau sampai Medan, berdiri lagi handphone. Dia, halo, iya nanti. Gak dengar ini, gak ada sinyal katanya tiba-tiba. Kira-kira bapak-bapak yang kedua itu siapa yang telepon itu pak? Bertobat kita pak. Bilang kiri kanan, udahlah ngaku aja kita hari ini. Firman Tuhan hari ini berseru kepada kita pria harus belajar 3 hal pak. Yang pertama kita harus tahu prioritas dalam hidup sebagai imam. Prioritas yang pertama itu Tuhan. Yang kedua keluarga pak. Bukan pekerjaan, bukan pelayanan, bukan yang lain-lain. Nomor 1 Tuhan. Yang nomor 2 keluarga. Hari ini banyak pria-pria dia lebih mementingkan pekerjaannya, dia lebih mementingkan hobinya daripada dia mementingkan keluarganya. Itu sebabnya hari ini memang kita pria Tuhan tugaskan untuk bekerja keras cari uang. Silahkan Pak. Tuhan juga suruh kita kerja keras, tapi jangan gara-gara pekerjaan kita korbankan keluarga kita. Saya sudah terlalu banyak ketemu dengan anak-anak yang hidupnya berantakan hanya karena bapaknya, mamanya terlalu sibuk untuk pekerjaan. Dan banyak hari ini anak-anak terlantar, narkoba, pergaulan bebas. Itu hanya gara-gara sepele. Saya punya teman di Jakarta, dia punya satu panti rehabilitasi yang lumayan besar Pak. Satu kali saya teleponan sama dia, Bu, orang yang bagaimana yang paling banyak kalian layani di sana? Dia bilang begini, Pak Pendeta, paling banyak kami layani anak-anak gadis nggak tamat SMP atau tamat SMP, tamat SMA, yang maaf ini Pak, Bu, hamil di luar nikah, lalu dibuang sama Tuhan. Lalu saya tanya, Bu, kira-kira waktu ibu konseling apa penyebab yang paling banyak kok mereka bisa jatuh dalam pergaulan? Dia bilang begini, Pak Pendeta, mungkin ini jadi satu pelajaran. Tolong sampaikan sama orang-orang tua di mana Bapak melayani. Ini hal penting, Pak. Anak-anak yang kami layani itu kan biasanya beranjak remaja, itu pasti beda, Bu. Kadang kita orang-orang tua, kita lihat anak kita udah besar pun dia kita pikir masih anak-anak. Beda Bapak, Ibu. Kalau anak-anak masih kecil mungkin masih bisa kita nasihati, mungkin kadang masih bisa kita cubit, tegur. Tapi kalau anak kita mulai beranjak remaja, mereka itu butuh kita jadi teman. Dia cerita banyak yang kami konselingi Pak. Waktu mereka mulai mau curhat sama bapaknya, sama mamanya, mungkin dia mau cerita bagaimana ada lawan jenisnya yang sudah mulai suka sama dia, atau dia mulai mau cerita tentang sekolahnya, atau dia mulai mau cerita tentang bermacam-macam. Waktu dia mau cerita sama bapaknya, atau dia bilang, Pak, boleh aku cerita? Apa kata bapak? Nanti sama mamaku mau cerita. Capek kelas ini cari uang. Untukmu juga aku cari uang. Cerita kau bilang capek kelas, kata bapak. Cerita dia sama mamanya, Ma, boleh aku cerita? Cerita kau bilang cuci piring itu. Cerita kau. Gak ada waktu cerita. Esok, Pak, capek bapak juga cari uang untuk rumah itu selalu gitu, Pak. Dan gak pernah dia cerita. Satu kali perempuan yang kami layani ini katanya ketemu dengan laki-laki. Kalau anak muda sekarang bilang kucing garong, buaya darat. Waktu
dia cerita sama si laki-laki itu, bang, begini masalah. Datang si laki-laki disapu-sapunya punggungnya, sabar kau deh ya, semua indah pada waktunya. Dia katanya pada gereja pun gak pernah. Namanya perempuan yang pengen cerita, gak ada tempat cerita. Ada seorang laki-laki yang sayang-sayang dia. Sejak itu dia mulai WA dia itu, deh, udah bangun kau deh, siang udah maem kau deh, maem maksudnya makan, malam udah BO2 kau deh, udah bobok maksudnya selalu di WA, selalu di kabari. Yang gak pernah dia dapatkan itu dari orang tua. Maka akhirnya mereka hubungannya terlalu dekat. Karena terlalu dekat, akhirnya kejadian. Biasanya setelah kejadian keluar. Ini kayaknya bapak-bapak di Siantara Kota ini kurang banyak baca firman ini. Biasanya habis keluaran lahirlah imamat. Udah mulai ngerti-ngerti ya. Agak susah di Siantara ini omnya. Biasanya kalau udah lahir imamat itu suka ulangan itu, Pak. Makanya gara-gara itu semua keluarga jadi hakim-hakim. Kau bikin malu, pindah dari Siantara ini. Itu terjadi hanya gara-gara banyak orang tua yang gak tahu prioritas. Cari uang tak apa-apa, lupa. Tapi ingat, anak kita itu, keluarga kita, jangan dikorbankan. Keluarga itu nomor 2 setelah. Saya selalu bilang, bagiku keluargaku itu penting. Bagiku kalau bisa dipilih, lebih bagus aku tak dikenal orang, tapi aku dikenal istriku, aku dikenal sama anak. Bagiku gak terlalu penting di luar, aku pendeta Kristus, tapi di rumah aku datang pun gak disambut istriku. Anakku pun kurang lama rasanya aku di luar daripada di rumah. Waktu aku khotbah datang istriku dari belakang. Betul. Bagi itu kadang lagi gunanya hidup ini. Saya selalu bilang kalau saya posting gitu di media sosial saya, banyak pun yang like. Kalau istriku nggak like, rasanya kurang puas. Nggak ada pun yang like, cuma istriku satu-satu situ jempol, love bikin rasanya aku puas. Karena dialah yang begitu paling mengenal. Itu sebabnya bapak-bapak ingat. Prioritas kita nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Bilang kiri kanan, keluarga nomor 2. Saya tidak larang, silakan kita punya hobi-hobi, silakan, gak salah. Tapi jangan gara-gara hobi kita keluarga, kita korbankan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pria harus tinggalkan dosa. Saya baca di dalam Korintus itu ada 5 dosa, sering sekali disebut 5 dosa bangsa Israel. Bangsa Israel itu gak sampai ke Kanaan, mati semua, hanya Joshua dan Kaleb bisa masuk. Karena dari ayat ini ditemukan ada 5 dosa yang sering dilakukan bangsa Israel. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 6 mulai. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan, ini yang pertama Pak, hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita yang kedua menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukalia. Janganlah kita melakukan yang ketiga Pak, dosa percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita yang keempat mencobai Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di paku bulan. Dosa yang kelima, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak-bapak, saya uraikan dengan cepat. Hati-hati. Yang pertama, kita harus tahu prioritas nomor 1 Tuhan, nomor 2
kedua keluarga, yang ketiga baru pekerjaan dan seterusnya. Yang kedua, bapak-bapak, kita harus tinggalkan 5 dosa ini. Yang pertama, berbuat jahat. Bapak-bapak, jangan pernah bangga kalau kita masih bisa berbuat jahat. Jangan pernah bangga kalau kita berhasil menipu orang, menipu teman kita. Itu adalah perbuatan jahat. Kami gerejanya itu, di samping gereja kita itu ada pasar. Jadi kalau hari Minggu begini, semua orang Tanah Karo bawa sayur-sayurnya itu di pasar di samping gereja ini. Itu berapa kali saya dengar ada sayur-sayuran ditaruh di dalam keranjang itu. Di dalamnya ditaruh batu lah, ditaruh benda-benda yang berat lah. Itu nipu. Jangan pernah bangga kalau kita bisa menipu. Pak, kalau ada harusnya uang untuk anak kita, untuk istri kita, tapi kita pakai itu untuk hal-hal yang tak benar, itu perbuatan jahat. Apalagi kalau kita mencoba sebagai pria, coba-coba selingkuh, itu perbuatan yang sangat jahat sekali. Jangan egois. Di daerah kami itu saya ketemu banyak sekali pria-pria yang egois. Pagi dia pergi ke kedai kopi, dia bilang, teh telur satu, rokok satu bungkus, roti panggang, roti kosong, banyak dirinya. Anaknya, istrinya makan Indomie di rumah. Itu jahat. Kita harus perhatikan keluarga kita. Yang kedua, penyembahan berhala. Mungkin kita tidak ada lagi di sini bapak-bapak yang menyembah patung. Tapi berhala itu artinya Pak, sesuatu benda yang menomorduakan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu jadi tempat terbelakang gara-gara berhala itu. Saya nggak tahu apa berhala itu. Itu yang saya bilang tadi, mungkin berhala itu hobi kita. Mungkin berhala itu handphone Pak. Handphone ini juga jadi berhala sekarang Pak. Saya ketemu banyak masalah ini gara-gara handphone. Dari terbit matahari sampai terbenamnya handphone terus. Ini jadi berhala. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Itu dosa juga. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Apalagi kita pria-pria ini kuat sekali di logika kita. Silahkan pakai logika Pak. Tapi kadang-kadang waktu kita mengikut Tuhan, kita harus tanggalkan logika ini supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita pakai logika kita, sulit kadang kita melihat kemuliaan Tuhan. Waktu kita lihat, gak mungkin maka gak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita harus tanggalkan logika kita sebagai pria, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencoba itu. Banyak pria-pria sudah tahu kolesterol tinggi, tapi makan babi kuat sekali. Itu mencoba itu kan. Papanya itu dikuduskan dalam nama Yesus, kami doakan dalam nama Yesus. Segala roh-roh kolesterol itu gak ada itu Pak. Udah kitanya yang keluar. Jangan mencoba itu. Ada satu bapak dia pergi ke dokter. Dokter bilang, Pak, jangan lagi lah makan yang berkaki 4 ya. Udah tinggi kali kolesterol bapak. Mulai sekarang bapak makan yang bisa berenang, ikan gitu. Ini temannya dokter sama si pasien sama dokter ini teman. Satu kali waktu dokter berkunjung ke rumah teman ini, dia bilang, mana bapak? Lagi di belakang dok, lagi berenang. Oh, dalam hati dokter, puji Tuhan. Dia udah dengar nasihat saya, dia mulai berenang. Dia mulai gaya hidup sehat. Lalu sampai dia pulang, dia sangat terkejut waktu dia lihat bapak itu di kolam. Rupanya dia sedang mengajari babi berenang. Berenang kau, berenang kau, berenang kau. Bilang kiri kanan, yang perlu berubah kamu, bukan babinya. Kita bilang aku mau hidup sehat, tapi merokok terus, minum tua, lisoy, itu mencobai Tuhan Pak. Sudah jelas di rokok itu, merokok membunuhmu. Sudah ada yang mulai turun. Yang keempat, bersungguh-sungguh. Banyak pria-pria GPDI yang sudah tidak lagi minum, tidak lagi nonton porno, tidak lagi berjudi, tapi bersungut-sungut, tak berhenti-berhenti. Selalu bersungut-sungut, bawa mobil bersungut-sungut.
Apa belum rem tiba-tiba. Opung ini ngapain pula dia bilang. Makan terus ikannya. Bukan bapak maksud saya, ya. Jangan tersinggung. Yang di samping bapak itu maksudnya. Jangan banyak disebut-sebut, Pak. Saya ketemu ada bapak-bapak suka kali disebut. Dia belum ngomong, istrinya udah basah roh saking takutnya. Firman Tuhan bilang, Tuhan kasih kita satu mulut, dua telinga. Artinya apa? Supaya cepat kita mendengar, lambat kita berkata. Yang terakhir, dosa percabulan. Di gereja kadang kita tabu sekali ngomong percabulan, perselingkuhan, seks. Padahal ini adalah satu hal yang penting. Makanya kadang-kadang di gereja itu banyak sekali perselingkuhan karena ini jarang diomongkan. Pria-pria itu, seks itu kebutuhan nomor satu. Sama semua kita. Mau pendeta-pendeta yang hidup depan juga kebutuhan seks itu nomor satu. Apalagi bapak-bapak majelis wilayah itu. Kalau MD gimana lagi lebih parah lagi. Makanya kita harus jaga hidup kita. Saya mau bilang kalau kita melihat perempuan kira-kira salah nggak? Ada perempuan gitu cantik lewat kita lihat gitu salah nggak? Yang nggak berani ngomong biasanya di sini istrinya. Coba. Nggak salah kalau kita lihat saja gitu, nggak salah. Titik itu kita lihat titik udah selesai. Masalah kita kadang laki-laki waktu lihat perempuan komanya itu panjang sekali. Itu yang bahaya. Sampai rumah terus lagi kita renungkan. Wah, hati-hati dengan dosa percabulan. Jadi itu sebabnya hari ini kita harus bereskan semua ini. Sekali lagi, kebutuhan pria, seks itu nomor satu. Kalau wanita mungkin kalau seks itu mungkin nomor 13 nggak begitu penting. Makanya seringkali kita ribut ya. Pria itu bisa berhubungan seks, ini maaf saya harus ngomong ini, bisa berhubungan seks tanpa harus mesra-mesra. Kita kadang laki-laki itu parah kayak ayam jago itu Pak, asal lihat betina langsung dia kejar Pak. Gak peduli, pokoknya sudah naik dia, sudah selesai tugasnya. Asal yang di bawah itu sudah nyanyi, ku kan berdiri. Makanya Pak harus hati-hati. Kita nggak usah lama-lama di sini, tapi saya pikir ini penting. Apalagi di zaman media sosial, kita jangan pernah suka inbox. Banyak sekali masalah sekarang terjadi. Saya konseling, Pak ini diawali dulu mantan teman saya SMA, inbox saya, gimana kabarmu sekarang Pak? Gimana kabarmu Dek? Dan kita ini kebutuhan pertama kita, makanya kita harus jaga Bapak-bapak. Jangan pernah selingkuh. Oleh anugerah Tuhan Pak, saya bisa melihat pria-pria yang wajahnya itu mulai coba-coba selingkuh. Saya bisa tahu. Gak usah nunduk Pak, jadi ketahuan. Jangan ya. Setialah kita kepada istri kita. Sekali lagi, pria itu kita nggak ada mati-matinya. Apalagi dalam seks itu, nggak ada batas usianya kan. Kalau ada batas usianya nggak akan ada lagu mengaku ucapan kepada semua wanita ternyata. Tentunya sudah, artinya sudah kakek-kakek bundanya mati. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita baca berita kakek-kakek umur 80 tahun mencabuli. Sampai kadang-kadang
Mau berapa usia masih rawan dia. Ini waktunya kita harus menelanjangi itu. Saya berharap pria-pria wilayah Siantar Kota jadi pria-pria yang bangkit mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang terakhir, kita harus mengerti tanggung jawab kita, Pak. Tanggung jawab pria itu imam. Imam itu tugasnya yang mendoakan. Kita harus doakan istri kita, doakan anak-anak kita. Kalau istri kita masih tidur, Pak, tumpang tangan di atas kepalanya, Pak, berkati istri. Saya sampai hari ini masih terus melakukan. Saya selalu bilang berkati istriku, jadikan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin dia nggak rasa itu. Atau mungkin malah waktu kita lihat istri dia, aduh Tuhan masih hidup pula, malu satu kuatkan hamba-Mu. Kalau memang dia nggak bisa lagi terima aku di sisinya, terimalah dia di sisinya. Biar bisa bertukar tambah Tuhan. Aduh gitu. Bertobat kita, Pak, bertobat. Doakan istri kita, doakan anak-anak kita. Waktu mereka mau pergi sekolah, sini aku doakan, turunkan berkat buat mereka. Percayalah akan beda anak yang didoakan sama anak yang tak pernah didoakan. Istri yang didoakan akan berbeda dengan istri yang tak pernah didoakan. Apalagi tugas kita mendengarkan, Pak. Kita harus jadi pria-pria yang bisa mendengarkan istri kita. Ini adalah satu hal yang sederhana, tapi banyak kali saya ketemu masalah rumah tangga hanya karena suami tidak mendengarkan istri. Saya pernah dengar pembicara komunikasi bilang begini, kekuatan komunikasi bukan pada bicara, tapi pada mendengar. Kalau kita komunikasinya mau kuat di rumah tangga, belajarlah kuat kita mendengar. Ada satu penelitian bilang begini, istri-istri perempuan itu untuk bicara 15.000 kata satu hari. Itu normal. Jadi kalau istri kita ngoceh terus tiap hari, Pak, itu normal, Pak. Yang gak normal ya gini-gini, gak balik-balik lagi. Nah, itu Pak. Jadi jangan kau pilih, cerewet kali, banyak kali. Itu normal. Itu penelitian bilang, kalau laki-laki cuma 7.000 kata, berapa? Tapi ada satu Pak perempuan yang lebih dari 15.000, 20.800. Ah, itu biasanya itu mertua, Pak. Sampai ada cerita lucu, dia bilang begini, ada satu bapak, ibu mertuanya cerewet kali. Jadi satu bapak ini satu kali ke Yerusalem, dia naik unta. Di padang gurun digigit ular berbisa, untanya itu langsung tewas untanya. Dalam hati si bapak ini, oh ibu mertua gitu, bahasanya selalu menyakitkan. Satu saat nanti ada berkat ke bawah dia ke Yerusalem dengan harapan supaya digigit ular. Dibawalah ibu mertuanya ini ke Yerusalem. Datang ibu mertuanya, oh helang ini bermantap. Gak tahu padahal mau dibunuh helanya ini. Naik, katanya naik unta itu betul. Tiba-tiba ada ular kobra terbang dia digigitnya kaki ibu mertuanya itu. Dalam hati si Hela, oh puji Tuhan katanya. Tunggu sebentar lagi, mati ini, mati, nggak mati. Tunggu sebentar lagi, ularnya yang mati karena inapnya lebih bisa dari ular. Pak, dengar istri kita ya Pak. Saya ketemu bapak-bapak, bisa dengar istri orang lain. Tahan dia lama dengar istri orang lain. Tapi nggak bisa tahan dengar istrinya sebentar saja. Bilang kiri kanan, udah kamu maksud pendeta itu. Istri ini sebenarnya dalam pengalaman saya menikah dengan istriku, simpel sekali. Asal kita dengar saja istri kita itu luar biasa hidupnya. Kadang-kadang waktu istri kita bicara kita gak peduli, kita pegang handphone. Sering sekali dalam pengalaman pernikahan saya, istri saya itu banyak masalah waktu dia cerita sama saya. Saya cuma dengar bahwa gak boleh gitu. Udah pas kamu itu.
Cuma gitu saja. Selesai sendiri masalahnya. Gak perlu dia solusi, Pak. Tapi seberapa sering kita bapak-bapak waktu istri kita ngomong, kita nggak dengar, kita sibuk pegang handphone, kita mulai pikirkan apa solusinya, sehingga kita nggak fokus lagi dengan diri. Waktu istri kita tanya, gimana menurut kamu? Gimana tadi? Sampai mana tadi ceritamu? Nggak ingat lagi. Terjadi lagi masalah. Banyak saja modal gini aja, Pak. Masih main sih mobil kita kan, Pak. Tapi bisa begitu. Apa sih? Lihat kan, banyak kali masalah yang selama ini jadi masalah buat kita, tak akan jadi masalah. Saya sebagai hamba Tuhan, ini saya jaga di rumah tangga, komunikasi. Saya setiap hari itu komunikasi dengan istri. Nggak ada rahasia-rahasia di antara. Ini saya pulang malam mungkin sampai di Brastagi itu sudah pagi. Nanti saya bangun, saya sampai di rumah, dia pasti bangun. Pasti dia tanya, Pak, gimana pelayanan hari ini? Luar biasa. Tadi bapak-bapak di siantar nyanyinya bagus-bagus. Jangan buat Tuhan menangis lagi. Dan stop kita. Hidup ini yang saya lihat sebenarnya sederhana. Tuhan bisa memakai hidup kita dahsyat sesederhana itu, Bapak. Asal kita jaga hubungan rumah tangga suami istri, pasti dahsyat penyertaan. Dan yang terakhir, tanggung jawab kita sebagai suami, Pak, itu melayani istri dan anak-anak. Nah, ini hal yang paling susah ditekankan bagi kita orang Batak, orang Karo, orang apa saja. Kalau namanya melayani, itu rasanya kecil kan. Padahal firman Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau kamu mau jadi terbesar, hendaklah kamu melayani. Tapi saya ketemu sama bapak-bapak bilang, masa laki-laki melayani? Masa laki-laki cuci piring? Masa laki-laki ngepel rumah? Gak lagi harga diri kita, Om. Itu kan menurut kita. Kita sekarang mau menurut apa kata dunia atau apa kata firman? Kalau firman bilang kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah melayani. Ada bapak-bapak mau urutin istrinya bilang, Pak, sampai kali merasa sepanjang hari ngurus anak-anak, sampai pijit kencing. Kata orang nanti mana ini? Padahal istrinya. Biasanya itu yang ketahui. Itu masuk bau itu. Pernahkah kita bapak-bapak masih membuat istri kita teh? Atau itu bukan pekerjaan? Siapa itu? Oh, ibu-ibu kayaknya senang sekali hari ini dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu. Sudah aku udah rasakan doa siapa kalian. Saya ngomong bukan karena ada ibu-ibu, tapi nanti saya cerita bagaimana berkat-berkat Tuhan itu dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup rumah tangga kami. Kuncinya hanya sesederhana itu waktu kita jaga hubungan kita. Kita sebagai suami mau melakukan tanggung jawab kita. Kita mau melayani anak-anak kita. Kita mau melayani istri kita. Masihkah kita, Pak, temani istri kita tadi? Atau kita bilang, sudah, kamu jalan aja, jam berapa nanti ketemu di mana kita? Capek kita sejalan. Saya sampai hari ini kalau istriku pergi, aku jalan, aku ikut belanja sama dia. Mana, ayo Pak, ayo. Tahu lah itu, coba semua. Aku dulu, gimana Pak, bagus? Bagus. Cocok, sana lagi. Ayo. Kadang udah capek, aku cari posisi itu dulu kuliah. Satu kali kami pernah ke Matahari, Pak. Aku temanin dia dari belakang. Tiba-tiba, Pak, dia lewat saja gini. Nggak lihat dia di bawah ada uang 100.000, kalau nggak salah itu ada 6 lembar. Dia lewat saja. Aku kan sambil kan nggak ada untuk kulit. Uang bilang, Pak, ada uang. Wow, dia bilang, itulah berkat kalau bapak mau menemani istri. Itu uang ya, nggak ada dompetnya. Jadi kalau ada dompetnya mungkin kami akan antar ke kasir. Karena nggak ada dompetnya, kalau uang kalau diantar kasir
Tapi namanya hamba Tuhan, waktu kami ambil itu, kami tetap pantau-pantau, mana tahu ada orang pencarian. Nah gitu, pasti kami pulangkan itu. Walau dalam hati kami gak berharap ada orang yang pencarian. Tapi puji Tuhan sampai kami pulang, gak ada yang pencarian. Haleluya. Sejak itu saya makin rajin mendidik istriku. Dia belanja, dia keluar. Mana tahu ada yang lain. Teman, masihkah kita pernah antar anak kita sekolah? Apalagi anak kita yang masih kecil, gak lama, gak terasa mereka akan besar dan mungkin sebentar lagi mereka pun gak mau lagi berjalan sama kita. Masihkah kita ambil rapor anak kita sekali setahun? Waktu kita sebagai bapak datang, itu pasti beda sama mama yang datang. Beda Pak. Waktu bapak kita datang, nah kamu hebat, kita ke sekolah itu beda. Anak-anak itu merasa ini Bapak. Coba tanya bapak-bapak sama bapak-bapak lain atau aparat. Tahu kelas berapa anak mulai? Zaman nanti kita ketawa, nggak tahu kita kelas berapa anak kita. Pak, saya punya pengalaman Pak. Ini pengalaman yang begitu sederhana, tapi sejak itu teman saya ini terluka sama bapak. Bapaknya ini orang pasar. Pagi-pagi temanku ini pergi sekolah, bapaknya masih tidur. Malam temanku ini sudah tidur, bapaknya belum pulang. Namanya orang pasar. Malam jam 1 pulang ke rumah tidur. Itu terus terjadi, dia gak pernah komunikasi sama bapak. Teman saya ini akhirnya kami sama-sama tamat sekolah, tamat SMA. Setelah 2 tahun tamat, satu kali teman saya ini tidur sampai siang. Jadi bapaknya udah sempat bangun, dia lihat temanku ini masih tidur. Dia bangun itu teman. Woi, bangun kau, bangun. Sudah jam berapa ini? Nggak sekolah. Tahu katanya. Sudah 2 tahun tamat. Nggak tahu anaknya dia, nggak tahu bapaknya anaknya ini sudah 2 tahun. Bilang kiri kanan, jangan ketawa saya, jangan kamu nggak tahu. Sederhana ya Pak. Pulang dari sini, lakukan firman Tuhan yang sederhana ini. Jangan lagi kita gengsi-gengsi. Pria-pria, belajarlah rendah. Firman Tuhan bilang, Tuhan akan mengangkat orang yang rendah. Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Nggak usah gengsi-gengsi Pak. Nggak usah lihat kiri kanan. Lihat firman, lihat istri kita, lihat anak kita. Firman Tuhan bilang kalau kita rukun bersama, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, pasti nggak salah alamat. Pasti nggak salah alamat. Tuhan tahu mana orang-orang yang rukun dengan istrinya, mana laki-laki yang keras kepala egois, mana yang benar, mana yang baik. Itu Tuhan perintah berkat, dan berkat Tuhan itu nggak pernah salah alamat. Makanya pria Pak, kita harus bertahan. Saya tahu pria itu gengsinya tinggi sekali. Tapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, belajar rendah hati. Percayalah, berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir kepada pria-pria yang rendah hati. Tidak usah gengsi-gengsi. Walau orang bilang, kau lain cuci piring, gak ada lagi menghargai diri, itu biarkan, itu kata mereka. Asal keluarga kita rukun, melakukan prinsip firman Tuhan, kita mau melayani sebagai pria, aku mau melayani. Berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah dalam kehidupan. Saya banyak sekali kesaksian bagaimana berkat-berkat Tuhan yang gak pernah kupikirkan, yang gak pernah ada di dalam otakku, itu Tuhan sediakan sampai hari ini. Hanya modal aku mengasihi istriku, aku mengasihi anakku, aku menghormati istriku, aku menghormati anakku, aku menghormati menomorsatukan Tuhan. Berkat Tuhan begitu dahsyat. Saya baru-baru ini uang habis. Jangan pikir nanti kami pendeta pakai jas ganteng banyak uangnya, ada. Saya khotbah di Medan. Pulang dari Medan hari Minggu, saya sampai di rumah, saya makan mie. Masakin
sama istri. Sekitar jam 3 sore masuk WA. Tidak ada nama, hanya nomor. Dia bilang begini, puji Tuhan Pak Pendeta, saya diberkati oleh firman Tuhan yang tadi pagi Bapak sampaikan di gereja kami. Saya jemaat yang tadi pagi Bapak berkhotbah di Medan. Wah, saya bilang, puji Tuhan Bapak atau Ibu, karena saya tidak tahu siapa dia. Lalu dia balas lagi, Pak, boleh nggak aku minta nomor rekening? Itu WA yang dahsyat bagi kami hamba-hamba Tuhan. Jangan tepuk tangan saja Pak, hanya hamba Tuhan. Kalau mau pendetanya sehat, kuat, sering-sering tanya nomor rekening, kirim Pak. Jangan tanya saja, banyak juga yang hanya tanya. Waktu dia tanya, boleh saya minta nomor rekening? Saya nggak bilang boleh, langsung saya kirim secepat mungkin nomor rekening saya. Aku dia berubah pikiran. Tidak lama dia kirim bukti transfer 10 juta. Saya nggak tahu siapa dia, saya juga nggak kenal orangnya. Tapi itu cara Tuhan memberkati kita. Asal kita mau jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan. Saya bilang, saya ini cuma manusia sederhana. Kalau pintar banyak kali yang lebih pintar dari saya. Tapi saya mau belajar, suami istri kami saling mengasihi, taat, lakukan firman Tuhan, menghormati. Ada kalanya sakit juga merasa dibuat istri, tapi belajarlah. Kadang kalah juga aku, kadang kalah juga aku, tapi belajar dan percaya ada berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Sesederhana itu, biarlah di hari Natal ini ingat Pak, prioritas kita nomor 1. Siapapun bapak-bapak, sehebat apapun bapak-bapak, kita semua perlu Tuhan. Prioritas 1 Tuhan, yang kedua keluarga. Kalau selama ini kita udah gak peduli lagi dengan keluarga, gak peduli dengan istri, itu yang saya bilang tadi, kita bisa ngomong lembut sama orang, tapi kita gak bisa ngomong lembut sama istri kita. Bertobat. Kita bisa ngomong baik sama anak orang, tapi kita gak bisa ngomong baik sama anak kita. Bertobat. Yang kedua keluarga. Berikut, jauhi dosa Pak. Jangan pernah main-main dengan dosa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bisa melihat kedalaman hati kita, dan Tuhan tahu mana orang-orang yang berdosa, mana orang-orang yang benar, mana pria-pria yang takut akan Tuhan. Tuhan tahu. Dan yang ketiga, belajar kita kerjakan tanggung jawab kita. Lakukan hal yang sederhana ini. Hidupku menggenapi firman, bagian kita bapak-bapak. Pokoknya lakukan saja firman Tuhan. Kasihi istri, sayangi istri. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Tanda mujizat itu gak perlu kita minta. Kadang-kadang firman Tuhan bilang, aku perintah berkat. Aku perintah. Kalau udah Tuhan yang perintah, gak ada yang bisa menghalangi. Hanya jaga kerukunan kita, jaga keimaman kita di rumah. Kita ini pemimpin, kita imam, kita akan terus dipakai oleh Tuhan.